gitu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Di malam ini sekitar nih setengah 8 malam, kita masih bersama Bang Rizky ALS 81 di luar hujan, sahabat-sahabat. Kebetulan di luar hujan. Ini kita berada di kabin, di tempat biasanya Bang Rizky melakukan tugasnya dari Medan sampai ke Jogja. Hari ini mungkin kita bincang-bincang, mulai kita dari awal. Bang Rizky seperti ini. Orang banyak ingin tahu sebenarnya nama Bang Rizky itu yang utuhnya itu siapa? Yang tahu orang kan cuma Bang Rizky, gitu. Berarti cuman di mulut aja ya. Iya. Nggak usah lah Bang. Nggak usah. Rizky Effendi Lubis. Rizky Effendi Lubis. Lubisnya tau Bang dulu kan? Luar biasa. Luar biasa. Kalau secara biasa kan kalau nama itu ada artinya, Bang. Ya. Setahu Abang, nama yang diberikan orang tua Abang untuk Bang Rizky itu apa artinya? Ya sama-sama kita rezeki itu kan rezeki. Ya. Ya mungkin membawa rezeki ya. Ya, Bukan kemungkinan. Ya. Jangan bilang kemungkinan. Soalnya Effendi-nya nggak tahu artinya apa ya. Kalau istilah Effendi rasa saya itu bahasa Azam. Kalau bahasa Azam itu bahasa di luar bahasa Arab. Kalau Rizky itu bahasa Arab, berarti campuran bahasa Arab dengan bahasa Azam. Mungkin seperti itu. Effendi itu mungkin ada sesuatu yang ada nama keluarga yang memang panutan. Oh, kurang tahu, kalau tahuku nggak ada. Tahuku ya. Lahir tahun berapa Bang Rizky? 91. 91, berarti umurnya 29. Oh, anak ke berapa Bang? Anak ke 7. Dari 8 bersaudara. Bang Rizky tinggal di mana? di kampung. Nggak di mobil ya? Oh. Kalau rumah misalnya yang namanya tempat tinggal di situ, semua tempat baju. Iya. Di rumah. Cuman kalau istilahnya di mobil ini aja. Lebih banyak di mobil. Ya. Jadi gini Bang, cerita dulu, pingin banyak kawan-kawan yang pingin tahu awal muasal dari Abang ini masuk ke ALS ini. Itu macam mana ceritanya? Ke ALS. Iya, ke ALS dulu. Asal mulanya. Ini mulai dari akar-akar. Iya, dari dasar dulu kita naik ke atas. Iya. Nah, dulu waktu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Berarti SMP nggak sampai tamat? Nggak tamat. Pas ujian nasional semester terakhir, naik atau nggak naik kelasnya. Oh, itu terakhirnya. Nah, terakhirnya nggak datang aku. Kenapa nggak datang? Malas karena ujian ini. Karena di kampung Bang, apa namanya? Ya Bang dulu tahu sendiri yang namanya baru-baru apa kan, bandel-bandelnya lah bisa dibilang. Lagi naik daunnya. Ya gitu. Bukan bandel lah istilahnya kan. Lagi naik daunnya. Lagi naik daunnya lah bisa bilang kan. Jadi nggak datang aku. Begitu juga 2 harinya nggak datang aku. Orang tua tahu? Tahu. Enggak, kalau berangkat dari rumah tahu. Cuman tidur aku di rumah kawan. Enggak nyampe aku ke sekolah. Tidur aku di rumah kawan. Enggak nyampe aku ke sekolah sana. Duitnya aku belikan rokok. Kan berarti kelas 2 saya udah mulai rokok? Iya. Sama dong kalau gitu. Ya? Kalau masalah rokok ini kelas 5 apa kelas 4. Kalau kakak udah tahu aku ngerokok, udah ngerokok aku di rumah. Tapi kalau abang nggak boleh. Kalau kakak aja di rumah baru boleh. Kalau abang nggak boleh kan. Jadi Bang, habis itu nggak datang aku tuh panggilan orang tua. Surat. Dikasih kepala sekolah sama anak bau. Oh, bukan nama Bang Rizky. Bukan. Tahu dia akan kubuang itu ya kan. Dikasih sama anak bau. Jadi sama ayah, aku bilang sama mendiang ayah, nggak usah datang, yang udah malas aku sekolah, aku bilang. Nggak marah itu orang tua di saat? Ya sebenarnya waktu itu kalau marah ya ada lah keapaannya orang tua kalau ada. Cuman karena nggak kesampean gitu ya, nggak tega dia. Nggak cuman sekali 2 kali dia dipanggil ke sekolah sana. Oh, udah sering? Udah sering. Berarti cinta gurunya. Waktu sekolah Bang Dul,
Aku itu yang masuk setiap hari Rabu sama Jumat. Kenapa gitu? Cuma hari Senin upacara. Di upacara. Jadi yang nggak hadir hari Sabtu dipanggil itu ke depan. Malu awak. Jadi nggak datang aku hari Senin ini. Kalau dari rumah berangkatnya itu. Tetap berangkat. Tetap berangkat. Pakai seragam. Iya. Kalau hari Selasa senam di lapangan kan, dipanggil lah itu yang nggak hadir hari Senin. Malu aku. Nggak jadi datang aku. Hari Rabu biasa aja. Masuk aku nggak ada istilah panggil-panggilan. Hari Kamis pun gitu senam. Nggak datang aku. Yang dipanggil itu yang nggak hadir hari Selasanya ini. Senin nggak hadir katanya. Panggil itu. Makanya malas aku datang. Takut dihukum. Berarti masih ada rasa takutnya. Iya, memang masih ada. Berarti masih ada rasa takutnya. Malu di depan kawan-kawan istilahnya. Gitulah, Bang. Apa yang mendasari supaya nggak masuk tuh ketika itu? Waktu naik daun itu. Yang mendasarinya ya itulah Bang, karena dihukum, takut dihukum. Takut dihukum berarti seharusnya nggak seharusnya masuk sekolah kan? Kalau takut dihukum kan? Ini enggak, malah lain ya. Iya, takut dihukum di depan. Kan kalau udah upacara kan kelas 1, kelas 2 pasti ngumpul semua kan? Situ. Iya. Yang salah nanti suruh di depan. Berdiri di depan. Enggak pikirku. Ya, semenjak itulah Bang dulu. SMP-nya di mana? Di Maramais juga? Bukan. Jadi di Kota Nopan. Jauh. Singengu. Berarti berulang. Iya, berulang. Naik angkot masa itu atau jalan kaki? Naik angkot. Naik angkot, sangka jalan kaki. Kalau nggak salah aku 500 lagi ongkos. Masa itu ya? 500 perak. Terus ketika kelas 2 itu apa yang dilakukan setelah ada pengumuman terakhir? Nggak datang lagi aku, nggak mendiang pun nggak suruh nggak datang kan. Habis itu udah hilang itu aja. Makanya rapotku semua ijazahku di sana itu. Berarti ditahan? Iya, di situ di sekolahan masih. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Berarti nggak pernah diminta? Nggak pernah. Nggak ada niat untuk minta? Nggak ada lagi. Kenangan itu loh. Terus? Ya udahlah, habis itu mikir-mikir di kampung. Entah ada, aku rasa kurang lebih, nggak ingat lagi aku Bang Dul. Kurang lebihnya 1 tahun. Di kampung? Di kampung. Sana sini lah itu ya? Iya. Warawiri? Iya. Jadi kampung, yang namanya di kampung kan kerjaan pun nggak ada yang apa. Iya. Pergilah ngerantau ke Jakarta. Mau ke Jakarta dulu? Jakarta. Nemu siapa di sana? Sama orang. Sama orang, tapi kenal masih saudara sama mendiang mamat juga. Ya, pergi sana, nggak tahan aku Bang. Sana ngapain di Jakarta? Jualan apa? Warung-warung gitu. Sama, saya juga pernah di situ. Iya. Saya di Cililitan dulu. Aku di apa Bang? Nggak ingat lagi aku. Pokoknya di Jakarta lah. Di Jakarta pokoknya. Setahun, berapa lama di sana? Entah, ada 4 tahun. Lama juga di sana. Iya. Terus di sana kan lumayan itu, kalau masa-masa dulu kalau untuk berdagang lumayan loh. Iya, betul. Saya rasain itu. Iya. Tapi Bang, nggak tahan aku dikurung terus. Ya memang pagi buka malam baru tutup. Tidur udah gitu, nggak tahan aku. Di mobil itu kan gitu juga. Iya, tapi di mobil ini istilahnya suasana banyak. Berubah-berubah dia. Iya. Itu bedanya. Kalau di sini bebas awak. Bebas. Kalau di sana nggak bebas. Yang namanya warung ya wajar kayak gitu Bang. Setelah masa 3 tahun itu di sana. Di Jakarta. Habis itu pulang lah Bang. Pulang lagi ke kampung. Makanya aku niatkan. Nggak cerita sama siapa aku ya, nggak ingat lagi aku Bang. Nggak mau lagi aku dagang, aku bilang jualan itu nggak mau lagi aku niatkan dalam hati. Enggak dalam hati, pernah aku ucapkan, cuman nggak ingat aku sama siapa. Pernah terucap kata-kata seperti pernah, itu. Nggak mau lagi aku dagang gitu. Iya. Tapi kata ada siapa ya, malah justru yang dagang ini yang rezekinya yang banyak. Ya tergantung orangnya. Iya ya. Iya. Malah rezekinya yang banyak, tapi tergantung orangnya. Iya betul. Terus? Jadi habis itu aku telepon lah istrinya Pak Pamilu. Istri Pak Pamilu. Sama Pak Pamilu berarti ada hubungan? Ada. Hubungan macam mana? Sama itu istrinya Pak Pamilu itu tulangnya Tulangnya Pak Cik.
tulangnya Pak Pamilu. Tulangnya Pak Pamilu. Ibunya istrinya. Adik yang bapak. Oh, berarti masih dekat. Jadi istilahnya sepupuku itu. Sepupuku itu. Aku telepon lah itu. Jadi ditelepon, ya udah tunggulah bangmu katanya. Maksudnya? Di Pak Pamilu. Iya. Tunggulah di sana katanya. Di kampung. Di Merak. Aku kan dari Jakarta. Iya. Pas pulang aku ditunggulah Pak Pamilu. Pak Pamilu waktu pakai nomor berapa dia? 48. Masih 48 ya? 48 trip Purwokerto. Mobilnya OH, OF? Masih mesin belakang juga. Mesin belakang, udah prima kalau nggak salah. Udah prima ya? AC-nya pun bang belum di atas, di samping. Oh, AC-nya. iya pernah. Di bagasi. Iya pernah tahu. AC-nya itu. Setelah itu sama Pak Pamilu? Mulai dari situ lah bang. Sama sekali nggak tahu aku yang namanya kunci. Sama sekali? Sama sekali. Situ belajar. Jadi disuruh sama Pak Pamilu aku reparasi di Medan ini. Ambil kunci 19 katanya umpamanya kan. Aku ambil semua kunci itu. Kan di kunci itu bang ada nomornya. Tengok ilah satu-satu gini 19 nomor aku kasih. Memang dimarahinya kita buat yang benar. Iya. Jangan kau cuma nengok aja, kerjai. Gitu kata beliau. Berarti memang betul-betul diajarin beliau supaya mampu ya. Iya betul. Jangan cuma nengok aja. Kalau cuma nengok aja, nggak ada praktek, percuma. Berarti di situ belajar, di situ langsung praktek. Iya. Berapa lama itu Pak? Lumayan juga aku sama Pamilu itu lumayan. Kalau 5 tahun 6 tahun nggak kemana itu 7 tahun terus ya. Terus setelah sama Pak Pamilu udah pandai bawa mobil? Maksudnya setelah sama Bang Pamilu? Sama Pak Pamilu itu ketika 5 tahun itu udah pandai nyetir? Belum. Karena aku ngelawan arus saja sama dia. Ya wajar lah, namanya satu darah. Kalau satu darah itu bukan ngelawan arus. Kalau satu darah itu biasa bawaannya panas. Jadi sering kami tuh ribut. Tapi ribut apalah kan? Bukan ribut seperti yang dibayangkan orang ya. Nanti jangan dulu ada ribut apalah gitu kan. Jadi kalau kami ribut nggak tahan aku turun aku. Dicarinya lagi pegawainya. Tapi lama-lama pindah aku ke mobil lain umpamanya kan. Nggak tahan lagi aku sana. Nelpon dia lagi. Namanya istilahnya kayak keluarga. Iya. Udah ikut kau kata dia. Ikut lagi. Ribut lagi, turun lagi. Kalau ribut kan sebenarnya nggak mau lagi ke situ kan. Istilahnya ribut saudara lah ya kan. Dan setelah mulainya apa? Terakhir Bang Rizky dengan Pak Pamilu kapan? Maksudnya mulai terakhir pisahnya? Enggak ketubus lagi dengan Pak Pamilu. Iya. Terakhirnya misalnya aku di Pekanbaru sama dia. Kenapa? Ini kan SIM udah ada. Udah ngurus SIM. Jadi kan sebelum itu kan udah diajar-ajarin sama Bang Pamilu. Jadi ada satu LS. Jadi nggak ada, bisa dibilang nggak ada supirnya dari Medan. Mau ke Jawa. Jumpa kami di Pekanbaru. Waktu itu masih sama Pak Pamilu? Sama Pak Pamilu. Jadi kami arah ke Medan, kami arah ke Jawa. Sama-sama di rumah makan. Yang arah ke Jawa ini nggak ada supirnya. Jadi kok bisa nyampe Pekanbaru nggak ada supirnya? Pasang satu. Masih sendirian dia bisa bilang. Saya bilang kan sendirian. Jadi ya yang namanya kenal apa. Namanya di LS ini kan banyak saudara kan. Jadi, apa bang? Udah ada SIM kau kan? Buat apa kau simpan SIM itu katanya? Udah bisanya kan? Udah aku bilang, aku udah percaya diri aja bang. Gitu pula ya? Iya, udah aku bilang. Ya, ayo jalan katanya. Ayo aku bilang, tapi permisi dulu sama komandan. Bilang Pak Pamilu. Langsung dia dibilang sama Pak Pamilu. Pak Pamilu pun datang, ya udah bawa ajar-ajar ya itu kata Pak Pamilu. Berarti yang ngajarin Bang Rizky naik mobil, naik bus ini Pak Pamilu? Iya Pak Pamilu. Itu pun harus merajuk pun aku. Kenapa gitu? Ya merajuk, nggak dikasih-kasihnya sama aku di jalan. Sayang deh sama Rizky. Coba kalau nggak sayang deh. Udah dikasihnya bang. Aku udah kadang udah di situ tidur gini kan. Nggak ada niatnya mau ngasih,
Meraju aku nggak komongi satu trip. Nggak komongi satu trip. Karena penasarannya tuh pingin naik bus ya. Iya. Dia juga mungkin rasa sayang dia nanti kalau aku kasih nih masih jiwanya masih ya mungkin di situ. Pikirannya kayak gitu kan. Meraju aku diamkan. Pokoknya dia bawa Pak Pamili bawa gini, aku tidur di situ. Pura-pura apa ya, aku marah sama dia gitu kan. Pokoknya dia pun nggak mau jawab. Dia nggak mau jawab dia. Nah, gitu. Jadi bang, nah, lama-lama gitulah gitu. Tak satu trip kurasa dikasihnya lah pelan-pelan. Dia bawa ini pelan-pelan kan ya. Bawa lepasnya lah, pikir dia kan. Istilahnya selamat dah bisa dibilang kan. Trip besoknya lagi udah mulai pelan-pelan dikasihnya. Dari situ awalnya. Iya, dari situ. Awalnya maju mundur atau? Pertama di sini. Di lokasi ini. Di lokasi ini dari cucian ke parkiran. Parkiran ke cucian. Kalau jalan-jalan ini nggak pernah. Cuman dari sini ke sana. Dari cucian ke parkiran. Itu perasaan abang ketika membawa bus itu kan panjang. Ada berapa meter? Iya. Lebih dari 7 meter kan? Lebih. Iya. Dengan situasi membawa gitu, pertama membawanya gimana perasaan? Pertama-tamanya ini. Rasanya gemetar. Kaki pun apa yang gemetar gini bang. Iya, gemetar. Pertama-tamanya itu. Iya. Saking pikiran kita panjang kali nih motor, pelan-pelan aja kita asal lewat aja dulu kan.